Jadi kalau yang senior-senior sekarang ini menganggap akan berganti, maka anak muda yang seperti apa tuh yang ganti? Kalau kalian pengen jalan pendek gitu ya, maka jalanlah sendiri. Tapi kalau pengen jalan jauh ya, maka jalanlah bersama-sama. Dan di bio Instagramnya Bang Arif itu tertulis gitu, bermimpi menaklukkan Indonesia dan dunia. Nah itu maksudnya apa tuh Bang? Salam sejahtera, apa kabar teman bos yang ada di rumah dan dimanapun teman-teman berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga rasa syukur yang banyak untuk kita semua. Saya Hifzi Oir di sini di ruangan ini tentunya nggak bakal ngobrol sendirian aja ya. Karena kalau ngobrol sendiri ya kayak gila gitu ya. Karena di sini nanti kita akan banyak tokoh-tokoh yang luar biasa yang menginspirasi kita semua. Dan inilah podcast persembahan dari Kementerian Investasi BKPM. Nah teman bos, nggak kerasa kita sudah berada di akhir tahun 2021. Padahal kalau kita rasa-rasa nih ya, kemarin kita masih berjuang mempertahankan diri dari pandemi yang sangat mengubah kebiasaan kita semua. Nah di sisi lain, kalaupun pandemi nggak terjadi, perubahan akan tetap ada. Zaman akan terus berkembang. Dan kalau kita nggak siap untuk menerima perubahan-perubahan itu, makanya kita harus siap-siap ya. Siap-siap untuk tergerus zaman. Tenggelam dan hanyut ke sana kemari, nggak jelas arahnya ya. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu terjadi kepada kita, sekarang saatnya kita harus bisa terbuka dengan segala hal, tapi tetap membentengi diri dari hal yang negatif. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan kita mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu. Kalau kita udah mengenali diri kita sendiri, kita bakal ketemu dengan yang namanya nilai diri. Kalau udah tahu nilai diri kita seperti apa, maka kita bakal bisa lebih mudah dalam menyimbangkan diri terhadap segala perubahan yang ada. Nah, podcast kali ini kita kehadiran sosok yang alhamdulillah bisa banget untuk jadi teladan kita nih. Teladan dalam mengenali nilai diri hingga menjadi pemuda yang mampu menyeimbangkan diri di tengah perkembangan zaman. Menjadi pemuda yang berkualitas, ini dia. Boleh kita sambut dengan luar biasa, Bang Arif Roshid. Boleh tepuk tangan kali ya, ada Bang Arif Roshid di sini. Bang Arif Roshid adalah Komisaris Independen BUMN. Dia juga seorang dokter dan juga aktivis di berbagai bidang. Waduh Bang, kayaknya semua peran diambil nih Bang ya. Emang kalau orang berkualitas tuh dari raut wajahnya kelihatan ya, nggak kayak saya butak gitu ya. Kalau Bang Arif ini cerah gitu. Bang Arif sekarang kan jadi komisaris di Independen BUMN ya Bang ya. Nah kalau dulu kuliahnya jurusan apa Bang? Ntar gak nyambung aja. Iya terima kasih ya Hifzi. Ya Bang Arif. Jadi ya kalau bicara background pendidikan, S1 saya dokter gigi, dari Unhas. Saya sekarang lanjut dulu S2 juga di UI, ngambil kebijakan kesehatan di FKM. Sekarang ngambil doktor lagi di UI, itu ngambil kebijakan kesehatan. Itulah latar belakang pendidikannya. Agak nggak nyambung nih dengan komisaris yang sekarang ya Bang ya. Tapi luar biasa ya, emang bisa kemana-mana Bang. Saya aja jurusan sastra Arab malah jadi begini nih sekarang. Nah Bang Arif, kan sekarang kan di komisaris BUMN. Boleh dibagikan cerita nggak nih Bang buat teman bos semua yang ada di rumah? Gimana sih caranya dari dokter gigi, dari kesehatan, master kesehatan sekarang bisa jadi komisaris BUMN itu bagaimana Bang caranya Bang? Iya, jadi tadi memang saya agak khawatir gitu ya kalau cuma satu pertanyaan kemudian ditutup ini podcast itu bisa menyesatkan ya. Jadi tadi sebelum saya masuk ke situ saya setuju banget ya bahwa yang paling pertama yang harus kita punyai atau miliki itu ya mengenali diri kita gitu ya. Dan ada satu ungkapan sangat masyhur gitu ya, siapa yang mengenali dirinya dia akan mengenali Tuhannya gitu. Jadi ternyata mengenali diri sendiri itu tidak sekedar bisa merefleksikan atau mengukur ya diri kita, tapi dalam ungkapan masyhur itu bahkan dengan mengenali diri kita bisa mengenali Tuhan kita.
Nah, lanjut lagi, saya selalu senang mengutip apa yang disampaikan salah satu mantan ketua umum MUI, ya, Kiai Haji Ali Yafi, yang juga saya masih keluarga sama beliau, masih cucunya, dan beliau setiap ketemu selalu menyampaikan soal ada 3 hal yang dibutuhkan anak-anak muda ya. Pertama, kita harus tahu diri ya tadi, mengenali potensi diri. Yang kedua, tahu membawa diri dan tahu menempatkan diri. Nah, nanti saya akan bicara konteksnya apa, tapi saya akan langsung jawab pertanyaannya Hifsi tadi, apa namanya, gimana ceritanya gitu Iya ya. Bang, dari kuliah Kuliahnya kedokteran gigi. dokter, terus sekarang jadi komisaris di Bank Syariah. Iya tuh. Nah, jadi memang mungkin 2/3 atau mungkin 3/4 kali ya, hidup saya itu apa ya, mungkin jadi aktivis sosial keagamaan ya, atau sekarang di HIPMI, diminta bantu di Kadin, MUI, Masyarakat Ekonomi Syariah, dan lain-lain lah gitu. Nah, mungkin itu kali yang lebih relevan kalau pengen disambungkan dengan aktivitas saya selaku komisaris independen di Bank Syariah Indonesia. Dan dari dulu saya juga diingatkan sama senior-senior gitu ya, bahwa ada 2 hal. Yang pertama, manusia yang terbaik itu bukan jadi dokter, ya, bukan seperti Hifsi tadi cerita itu sarjana sastra Arab ya, kemudian sekarang jadi presenter ya. Tapi manusia yang terbaik itu adalah manusia yang paling punya banyak manfaat gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga memiliki prinsip gitu ya, bahwa kalau kita ngurusin ini dalam surah Muhammad ya, dalam keyakinan saya di Al-Quran gitu ya, Muhammad surah 7 itu bilang ya, siapa yang mengurus agamanya maka Allah sendiri yang akan mengangkat derajatnya dan apa namanya, mengangkat kedudukannya gitu ya, memberi kedudukan. Nah, mungkin 2 hal itu yang banyak mewarnai pilihan-pilihan hidup saya gitu ya. Saya sempat nunda kuliah saya 9 bulan cuma untuk apa? Cuma untuk ngurus apa namanya, teman-teman mahasiswa, ngurus jadi ketua BEM waktu itu. Biasanya gitu tuh, ketua BEM paling lama lulusnya ya. Oh enggak dong. Saya bahkan bisa lulus 3 tahun. Tapi karena tanggung jawab itu akhirnya saya nunda kuliah saya 9 bulan. Dan banyak lah. Saya sebenarnya juga jadi komisaris udah ditawarin usia saya 25-26 tahun. Waktu itu Pak Dahlan jadi Menteri BUMN, dan kemudian waktu itu saya ditawarin, Rif jadi komisaris. Jadi menurutku jadi komisaris BUMN itu kalau nggak ada manfaatnya juga ngapain gitu ya. Betul. Gitu. Dan waktu itu pilihannya jadi komisaris BUMN atau saya fokus ya jadi ketua umum PBHMI. Dan waktu itu saya bilang sama Pak Dahlan izin, saya sepertinya perlu fokus gitu jadi ketua umum PBHMI, dan mungkin belum saatnya saya jadi komisaris gitu. Jadi mungkin itu ceritanya masif sih, biar apa namanya, teman-teman atau pemirsa ini semua utuh gitu ya, melihat seorang Arif Rosyid gitu ya, yang latar belakang pendidikannya mungkin dianggap tidak linier dengan apa namanya, dengan profesi sekarang gitu. Tapi kalau lihat sisi yang lain dari seorang Arif Rosyid ya sebenarnya sangat linier gitu ya, karena ekonomi dan keuangan syariah itu ya basisnya rakyat, basisnya umat gitu. Nah, tentu perlu ada yang merepresentasi itu kan di dalam. Jadi gitu sih. Iya betul, kadang-kadang pengalaman kita menjadi aktivis gitu ya Bang ya, itu yang justru membuat kita terjun ke pekerjaan kita ya Bang ya. Kayak saya jurusan sastra Arab, dulu banyakan ngobrol doang Bang di depan kampus. Sekarang akhirnya jadi nanya-nanya orang nih buat ngobrol nih Bang. Ekstrim ya. Iya Bang, gimana Bang? Kalau kita menjadi dokter, jadi komisaris atau apapun profesi kita, tapi kalau kita nggak punya manfaat ya ijazah tinggi-tinggi juga nggak ada gunanya gitu. Ini mungkin yang menurut saya gitu ya. Gitu. Itu berarti kata kuncinya ya teman bos ya. Manfaat ya. Apapun bidang kita harus memberikan manfaat buat masyarakat ya. Nah teman bos, Bang Arif ini selain jadi komisaris BUMN, kalau nggak salah juga Bang Arif ini menggeluti bidang wirausaha ya Bang ya. Usaha seperti apa sih Bang yang digeluti Bang? Saya ya, kita punya beberapa usaha lah ya. Saya masih punya klinik ya. Jadi kalau saya ngaku-ngaku dokter orang masih percaya ya, karena kita punya klinik di
Cawang ya, Oh. kemudian istri juga bareng keluarga itu punya rumah makan di Senopati Senayan sini apa Senopati ya, Iya. Senopati. Kemudian ya beberapa juga kita ada pembiayaan ya, Mm-mm. pembiayaan bisnis-bisnis di BUMN gitu ya, di beberapa yang lain. Pernah kita coba juga impor, jadi importir ya, Mm-mm. buah masuk ke Indonesia, dan ya beberapa lah yang lain. Ntar kalau saya sebutin semua habis waktu kita gitu. Tapi Hebat ya, hebat banget. intinya untuk berusaha gitu ya teman-teman, pengalaman saya sih yang paling utama itu ya jaringan gitu. Orang selalu bilang usaha itu harus butuh modal dan Iya. seterusnya. Ya, salah satu modal utama saya punya modal sosial gitu. Oke. Jadi nggak melulu modal itu kita bicara duit gitu, Mm-mm. tapi modal perkawanan. Dan alhamdulillah tadi bisnis-bisnis yang sementara running itu ya eh, ya modal kepercayaan, modal sosial itulah gitu ya. Itu sih Mas Ipsi. Betul, kadang-kadang emang yang ngajakin kita kerja, yang ngajakin buat kita berkegiatan teman-teman kita juga ya Bang ya. Ya, Dan juga yang beli barang-barang kita ya teman-teman kita juga ya. Menarik sekali emang Bang Arif nih ya. Keren banget. Dan Bang Arif sebenarnya dulu pernah nggak sih Bang kepikiran gitu Bang punya posisi kayak Bang Arif sekarang ini yang ternyata juga perannya banyak sekali gitu ya. Jadi pengusaha juga, komisaris BUMN juga, masih hmm. aktivis juga. Pernah kepikiran Bang waktu kecil dulu Bang? Ya jadi memang orang tua kakek itu selalu bicara tentang kebermanfaatan sih ya. Oke. Jadi dari dulu lah, dari dulu banget, eh, kecil, waktu masih kecil ya, apa namanya, ya tentu cita-citanya udah macam-macam kan anak-anak. Kalau dulu kan anak-anak itu pengen jadi dokter, pengen jadi macam-macam lah Polisi mimpinya gitu, tuh. polisi ya. Kalau sekarang pengen lebih macam-macam lagi ya, Pengen pengen jadi jadi Ria YouTuber. Ricis, YouTuber ya. Pengen jadi Atta Lebih spesifik Halilintar. lagi dia kan. Pengen jadi Upin Ipin Bang. Saya pernah ketemu anak kecil pengen jadi apa? Upin Ipin gitu. Nah, ya secara spesifik sih nggak pernah membayangkan ya. Tapi tadi saya berdiri atas keyakinan itu saja gitu. Kalau kita punya manfaat, kita selalu menolong agamanya gitu ya, maka insya Allah jalan-jalannya itu akan diberi kemudahan lah gitu. Nah, atas keyakinan itu saya berdiri gitu. Tapi kalau ditanya mimpinya ke depan lagi seperti apa ya, kalau dikasih kesempatan untuk terus punya manfaat yang lebih luas, maka tentu itu mimpi mimpi saya secara pribadi gitu. Berarti itu salah satu nilai diri dari Bang Arif ya. Value Bang Arif tentang kebermanfaatan itu ya Bang. Kalau yang lain adakah Bang nilai diri yang lain? Dan juga saya tuh sempat kepo tadi ngecek-ngecek Instagram Bang Arif. Nanti saya mau follow juga, tolong di follow back ya Bang. Dan di bio Instagramnya Bang Arif itu tertulis gitu, bermimpi menaklukkan Indonesia dan dunia. Nah itu maksudnya apa tuh Bang? Iya, jadi saya juga terinspirasi ya dari satu sosok yang banyak dikenal di dunia ya. Hmm. Satu ulama. Ulama ini kebetulan juga apa namanya, dari asal kampung saya di Goa gitu ya. Hmm. Mungkin teman-teman atau semua kenal yang namanya Syekh Yusuf gitu. Syekh Yusuf Al-Makassari. Ya. Syekh Yusuf Al-Makassari dalam satu kesempatan saya ke Afrika Selatan gitu ya, ke Cape Town, dan luar biasa. Dia ulama ya yang dikenal banyak, apa namanya, bahkan di Cape Town itu dia yang bawa Islam misalnya ke sana. Kemudian ternyata orang ini kan makamnya gak satu gitu. Hmm. Ada di Sri Lanka ya, ada di Banten, Hmm. ada di Makassar sendiri di Goa gitu. Artinya apa? Sebenarnya orang Indonesia ini juga mampu gitu ya buat tadi menaklukkan dunia. Jangankan menaklukkan Indonesia, orang kita ini punya kemampuan itu. Dan kalau kita lihat ya, kenapa Pak Presiden selalu bicara atau membangun optimisme misalnya. Kenapa periode pertama beliau
narasinya itu secara spesifik pengen bangun infrastruktur. Kemudian yang kedua, di periode kedua Pak Presiden juga bicara tentang harus membangun sumber daya manusia. Karena saya kira dengan modal sumber daya manusia dan membangun infrastruktur inilah ya, beliau ini sedang membangun fondasi buat bangsa kita lebih kuat lagi gitu. Jadi menurut saya sih mimpi menaklukkan Indonesia dan menaklukkan dunia ini sebenarnya quote and quote ya perpanjangan mimpinya Pak Presiden sebenarnya buat bangsa kita ini. Orang nggak lagi kan, dari dulu kita bicara bahwa bangsa ini kita dijajah ya ratusan tahun karena bangsa kita ini mentalnya mental inlander kan, mental terjajah gitu, mental inferior. Nah padahal sesungguhnya bangsa kita bangsa yang besar gitu ya. Misalnya kita menyadari bahwa Indonesia 87% Muslim gitu ya. Tapi dan alhamdulillah kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain di misalnya di Timur Tengah ya, kita yang sangat heterogen ini alhamdulillah mampu menjaga keberagaman dan seterusnya gitu. Jadi menurut saya sekali lagi apa yang saya tulis itu ya sebenarnya merepresentasi atau menjadi penyambung mimpinya Pak Presiden saja bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar ya. Tadi ya, jadi menurutku sih nggak ada alasan buat kita ini tidak menggantungkan mimpi kita setinggi mungkin. Bahkan Bung Karno bilang kan bahwa ya anak-anak muda itu gantungkan mimpimu setinggi mungkin bahkan di langit, karena kalau jatuh itu di bintang-bintang gitu. Jadi apalagi mimpi gratis kan, kecuali kalau mimpi bayar baru kita hitung-hitung. Jadi itu Mas sih kalau ditanya tadi ya tentang menaklukkan Indonesia dan dunia itu. Dan sekarang juga buktinya udah banyak ya anak muda yang menaklukkan dunia ya Bang ya, anak muda dari Indonesia gitu. Penyanyi-penyanyi kita, pengusaha-pengusaha kita ya. Kalau dari Bang Arif sendiri, Bang Arif untuk menaklukkan Indonesia dan dunia, adakah misi-misi yang akan dilakukan nih sama Bang Arif, Bang? Kalau ditanya secara spesifik bagaimana untuk menaklukkan Indonesia ini, saya kira momentum emas yang ada di depan mata kita, momentum bonus demografi ini harus kita maksimalkan dengan baik. Caranya apa? Saya berkeliling ke mungkin 350 sekian lah kabupaten kota di seluruh Indonesia ini dan menyaksikan langsung gitu ya, berinteraksi dengan anak-anak muda yang ada di daerah. Memang masalah besar kita sekarang anak-anak muda ini soal kesenjangan gitu. Adanya gap ya. Kalau kita lihat data-data BPS, gap lapangan, gap penghasilan, gap pendidikan, gap kesehatan dan seterusnya. Jadi menurutku untuk bisa mencapai itu, soal kesenjangan itu kita bisa urai cuma dengan persatuan gitu ya. Jadi sesama anak muda ini selalu sekarang kita jahit. Kita sekarang punya juga 30 sekian inisiatif kolaborasi, mulai dari anak muda yang ada di masjid, gereja, sampai yang ada di lembaga pemasyarakatan. Itu semua kita coba jahit potensinya, dan ya bagi kita masa depan kita ini ya bareng-bareng gitu. Masa depan anak-anak Indonesia apapun latar belakangnya sekarang itu ya sama gitu. Sehingga nggak boleh kita saling meninggalkan. Kalau bukan kita yang membawa dampak buat anak-anak muda yang lain, ya nggak usah mimpi lah Indonesia Emas 2045 itu nothing itu. Tapi kalau sepanjang anak-anak muda yang punya sekarang privilege ini punya kebermanfaatan gitu ya, dia menjadi jembatan buat generasinya, maka saya sih yakin ya bahwa Indonesia ini akan benar-benar bisa memanfaatkan bonus demografi ini. Luar biasa sekali ya teman bos, kalau kita sudah menemukan nilai diri kita, value diri kita, kita jadi tahu ya kita mau melangkah ke depan itu seperti apa ya Bang Arif ya. Nah Bang, ini juga penting nih Bang, sekarang ini kan kayaknya zaman informasi itu cepat banget, perubahan itu semakin pesat juga, dan kayaknya semua informasi itu ada gitu di mana-mana Bang. Kalau Bang Arif sendiri nih menyaring informasi itu gimana Bang caranya Bang? Nah menurutku kalau kita tadi ya bisa melihat segala sesuatu itu dari berbagai sudut, maka kita akan bisa bijak tuh melihat informasi itu gitu kan. Karena ya kalau kita bicara akal sehat dan hati nurani mungkin ya, itu mungkin yang dimaksud gitu. Jadi sebenarnya kita ini memahami kadang-kadang gitu. Cuma karena seringkali nilai-nilai yang benar ini kita menganggap biasa saja, akhirnya dia menjadi biasa saja gitu.
Dari dulu kan kita belajar tuh PPKN ya, Hmm. pentingnya tempo seliro, pentingnya saling tolong menolong, gotong royong, menyampaikan hal yang baik. Ya dengan arus informasi yang banyak itu kita bisa jadi menaikkan kualitas diri, bisa juga terombang-ambing ya Bang ya. Bingung mau ngapain gitu. Tapi saya senang Bang. Sekarang nih kayaknya banyak banget juga orang-orang teman-teman saya nih yang masih muda yang pengen jadi pengusaha Bang. Nah, kalau Bang Arif sendiri kan emang di HIPMI dan juga Kadin ya Bang ya. Ya, Ya. Kalau menurut Bang Arif gimana sih Bang caranya biar anak-anak muda milenial kita tuh tertarik gitu Bang untuk menjadi pengusaha Bang? ya. Jadi ini memang menjadi pekerjaan rumah ya. Mm-mm. Kalau sekarang saya masih ingat betul ya Pak Menteri dulu waktu Ketua Umum HIPMI, Mm. itu saya yang ya selalu lah ke DPR gitu ya, nyiapin kalau beliau mendorong tentang RUU kewirausahaan. Yang sekarang jauh lebih grande lagi, dia dorong tentang undang-undang cipta lapangan kerja gitu ya, dan itu luar biasa gitu ya. Itu satu terobosan kebijakan yang sebenarnya akan sangat mempermudah pertumbuhan pengusaha kita ya. Dan zaman Bang Bahlil itu dia dorong HIPMI, pengusaha di perguruan tinggi, beliau dorong di pesantren gitu ya. Jadi imajinasi orang terhadap pengusaha itu udah luar biasa gitu. Dan buktinya apa? Pertumbuhan pengusaha itu dari dulu mungkin cuma 1-2% gitu ya, sekarang udah naik misalnya ke 3, ya sekian persen, hampir 4% lah gitu ya. Cuma memang tantangan kita karena eh, untuk menjadi Indonesia maju ya, Indonesia butuh sekitar 14% ya. Dan itu sudah banyak lah negara-negara maju ya. Jadi butuh 14% pengusaha. Nah, saya alhamdulillah sekarang selain di HIPMI ya, melanjutkan apa yang sudah dibangun dengan sangat baik oleh Bang Menteri ya Pak Bahlil ya, kemudian sekarang juga diminta bantu di Badan Ekonomi Syariah di Kadin gitu ya. Jadi Kadin sekarang punya satu badan khusus yang memang ngurusin tentang ekonomi syariah. Nah, saya cuma pengen bilang seperti ini gitu ya. Kalau kalian pengen jalan pendek gitu ya, maka jalanlah sendiri. Tapi kalau pengen jalan jauh ya, maka jalanlah bersama-sama. Nah, dalam Islam juga dikenal mungkin dengan konsep berjamaah ya. Kalau teman-teman merasa bukan siapa-siapa, teman-teman tidak datang dari mana-mana gitu ya, yang punya privilege dan lain-lain ya, maka HIPMI ya, Kadin ya, dan mungkin banyak sekali sekarang ya komunitas-komunitas yang komunitas-komunitas usaha memfasilitasi orang untuk bisa ada di dalam organisasi itu ya. Maka menurutku sih itu cara terbaik gitu untuk bisa belajar gitu ya dengan baik. Jadi mungkin itulah kenapa berorganisasi itu menjadi sangat penting gitu. Jadi untung saya pernah berorganisasi Bang. Saya pernah panitia 17-an di kampus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah buat Bang Arif nih terakhirnya mungkin ya, pesan apa sih yang pengen disampaikan kepada para milenial kita, para pemuda Indonesia nih Bang? Apa yang bisa kita usahakan ke depannya? Mungkin tadi sudah banyak, mungkin sekarang bisa disimpulkan atau ditambahkan lagi Bang. Iya, jadi anak muda itu atau pemuda itu adalah masa depan bangsa ini gitu ya. Jadi dan tinggal masa depannya pengen seperti apa kan begitu. Apakah masa depan itu hanya sekedar bertambahnya usia ya dan nirmanfaat, atau bertambah usia manfaat juga nambah. Jadi menurut saya kalau teman-teman, jadi kan anak muda sebagai masa depan ini udah pasti kan, kan emang ada orang yang hidup 150 tahun kan, saya kira sekarang sudah susah kan. Jadi kalau yang senior-senior sekarang ini menganggap akan berganti, maka anak muda yang seperti apa tuh yang gantiin? Ya tentu anak-anak muda yang punya visi ya, dia punya imajinasi, punya mimpi, ya, dia punya kemampuan berinovasi, dia juga bisa kolaborasi. Itu yang paling penting sekarang gitu. Jadi kalau kita
apa namanya kapasitasnya tadi pas-pasan ya, maka ya harus berorganisasi. Ya, dengan berorganisasi lah teman-teman bisa berkolaborasi. Jadi apa ya, kekurangan-kekurangan kita itu bisa saling ditutupin gitu dengan kelebihan yang lain. Nah, itulah kenapa kita diciptakan Tuhan ini berbeda-beda kan. Kalau diciptakan Tuhan model Arif Rosid semua nggak ada warnanya ini. Iya betul Bang. Iya kan? Ada yang model kalau Hifsi saya. semua, iya. Iya, kalau saya Semua Hifsi lagi mukanya kayak Hifsi semua kan bosen juga ya. Kalau semua orang kayak saya, semua orang asam urat Bang. Aduh. Jadi gitu Mas Hifsi. Jadi Iya, kalau Bang. anak muda itu pengen benar jadi masa depan, maka ya memang waktu-waktu sekarang ini menjadi sangat penting gitu ya. Kita harus ngisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang produktif ya, partisipatif ya. Kita ya kadang-kadang kita juga ini mesti apa ya, soal kan malu katanya, tidak tahu diri sama tahu diri itu beda tipis kan. Jadi untuk hal-hal yang baik ya sesekali kita mesti tidak tahu diri. Oke. Mungkin itu. Luar biasa sekali, ini banyak sekali masukan-masukan buat saya, buat teman bos juga pastinya ya. Ini kalau kata orang-orang podcastnya daging banget Bang. Nggak ada ampela-ampelanya ini pokoknya. Daging semua pokoknya, luar biasa. Apalagi ukuran kita daging juga ya. Iya, maksudnya. Tadi Bang Arif ngomongin tentang kebermanfaatan, tentang bagaimana kita harus jadi pemuda yang produktif dan juga jadi pemuda yang kolaboratif ya. Mau jadi usaha kalau cuma sendiri doang kayaknya nggak bisa berjalan lebih maju lagi dan lebih besar lagi ya Bang ya. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Bang Arif sudah mau menjadi bintang tamu di podcastnya Kementerian Investasi ini. Bang Arif, terima kasih juga sudah mau berbagi cerita sama kita. Semoga nanti kapan-kapan Bang Arif juga bisa kesini lagi ya teman bos ya. Semoga juga presenternya masih saya nih Bang Arif. Amin. Amin ya Bang. Saya sekalian bikin deck nih ya. Nah teman bos, kalau misalnya kamu mau tahu hal-hal yang daging juga selain dari Bang Arif Rosid nih, kita bakal kedatangan bintang tamu yang wah luar biasa juga nih Bang. Jadi buat kamu semua tungguin episode selanjutnya di podcast persembahan dari Kementerian Investasi BKPM. Dadah, terima kasih Bang Arif. Terima kasih.